Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan, bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur kepadamu, karena segala kebaikan-Mu ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Wah, luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini mengutip apa yang disampaikan oleh Daud, ya, nyanyian Daud ya di dalam kitab Mazmur. Bahwa sungguh berbahagia kalau orang sudah diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Artinya apa? Ini bicara tentang grace, anugerah, kasih karunia Tuhan. Nah, Tuhan memberikan bukan sekedar diberkati hidupmu di dunia ini. Engkau dibuatnya berhasil. Bukan hanya itu. Kalau keberhasilan orang bisa berusaha, berkat, mungkin kesuksesan orang bisa bekerja keras, harta bisa dicari orang. Ya, bahkan kita melihat di sekeliling kita ada begitu banyak orang bahkan tidak kenal Tuhan pun hidupnya bisa berhasil ya. Orang gak kenal Tuhan pun hidupnya bisa berkelimpahan harta. Bisa. Tetapi yang tidak bisa dilakukan manusia adalah bagaimana dia terbebas dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dari dosa dan pelanggaran. Sepanjang hidup manusia cenderung berbuat dosa. Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Sungguh betul. Karena kalau kita tidak diampuni, kita masih menjadi orang berdosa. Orang yang melanggar. Kalau kita tidak ditutupi dosa kita ini orang yang dosa di hadapan Tuhan. Artinya kita nggak mungkin bisa selamat. Ingat, surga adalah tempat bagi orang yang kudus. Siapa yang kudus? Semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi sekali lagi saya nyatakan karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya pengorbanan Tuhan Yesus itulah yang menutupi kita dari dosa-dosa kita. Sebab Yesus menanggung setiap dosa. Kok bisa? Ya, karena untuk bisa menyelamatkan manusia dibutuhkan pribadi yang tidak berdosa. Siapa? Yesus. Nah, bagaimana bisa kita selamat? Ketika kita bertobat, meminta ampun, dan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita.
Ya, ada banyak yang di dunia ini tawaran yang luar biasa. Sejak zaman perjanjian lama dulu, ada begitu banyak Tuhan-Tuhan tanda kutip, Allah-Allah lain, dewa-dewa dan sebagainya di masa yang lalu banyak. Sesembahan-sesembahan itu banyak sekali. Tetapi Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia dalam pribadi Yesus Kristus, itulah Allah yang sejati. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dialah Tuhan yang menutupi dosa-dosa kita. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Harusnya orang bersalah dihukum, orang berdosa dihukum. Ya, ketika melanggar ada sanksinya. Tetapi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan menanggung setiap beban kita karena Dia mengasihi kita. Cuman masalahnya seringkali kita sulit, ya, sulit sekali untuk bisa menerima. Manusia sulit sekali menerima bahwa dia sudah diampuni. Bahkan ketika berbuat dosa pun malah menjauh dari Tuhan. Aku nggak layak. Iblis seringkali membuat orang jauh dari Tuhan. Padahal ada anugerah yang besar yang Tuhan nyatakan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kuncinya. Percaya Dia, undang Dia dalam hidupmu. Pastikan dosa-dosa dan pelanggaran kita diampuni Tuhan. Bagaimana pengampunan terjadi? Ya, melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib yang beberapa hari yang lalu kita juga memperingatinya. Nah, dalam hari raya Paskah. Jemaat dikasih Tuhan, mari ya kita terima berkat saja senangnya luar biasa. Terima hadiah senangnya luar biasa. Oh, dapat bonus gitu ya, senangnya luar biasa. Dapat tunjangan hari raya senangnya luar biasa. Padahal itu hanya berlaku berapa saat sih kita bisa menikmatinya. Tuhan beri hadiah yang luar biasa, yaitu anugerah keselamatan. Dengan Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahan. Dengan Tuhan menutupi setiap dosa kita melalui pengorbanannya. Dengan Tuhan mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Itu anugerah terbesar yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selain Tuhan sendiri. Dan untuk memberikannya itu bukan gampang. Ya, dengan Dia jadi manusia, Dia datang ke dunia dan akhirnya mati di atas kayu salib, menebus kita semua dari kuasa dosa dan maut. Mari jemaat dikasih Tuhan, berbahagialah hidupmu dan teruslah setia kepadanya, sebab anugerah keselamatan Tuhan telah diberikan kepada kita. Dan inilah anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali diingatkan betapa kami bersyukur dan berbahagia karena anugerah keselamatan Kau berikan. Engkau tidak lagi memperhitungkan kesalahan kami. Engkau tidak lagi, Tuhan, mengingat dosa kami. Bahkan Kau menutup setiap dosa kami. Engkau mengampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terus tuntun kami Tuhan, sehingga kami tidak tergoda oleh segala kondisi zaman dan dunia ini. Tapi tetap setia kepada-Mu sampai garis akhir. Karena anugerah menanti kami. Keselamatan dan hidup kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami serahkan aktivitas kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.